Kenapa mereka melokalisir? Karena mereka tidak ingin terbuka kebobrokannya lebih luas. Sebab kalau nanti Sambo ini dibuka lebih jauh, akan terbuka Satgasus itu siapa? Akan sampai Satgasus itu pada KM 50. Mereka sudah punya skenario, dan justru dari pertanyaan ini, dari pernyataan Kombes Jakarta Selatan, saya yakin yang namanya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran itu ngerti. Mana ada Kapolres pangkatnya Melati 3 berani press conference, ngundang begitu banyak media tanpa lapor, dan saya lapor dulu, tidak mungkin. Jadi itu pasti ada rencana sebelumnya itu. Kemudian yang kedua, selamatkan kepolisian. Jangan selamatkan Sambo, jangan selamatkan Kapolres, jangan selamatkan polisi-polisi kalau mereka jahat. Karena polisi itu ada 3, good cop, polisi baik, bad cop, polisi jelek, dan yang paling berbahaya the ugly cop, polisi ugal-ugalan atau polisi uraan. Itu harus dienyahkan dari kepolisian sedikit demi sedikit. Ya, ini satu pertanyaan menarik. Siapapun yang sumbernya negara, dia bisa mengerahkan. Dia mau panggil televisi nasional. Ini kan semua televisi sudah dihimpun oleh negara, sudah dihimpun oleh polisi. Pada saat Kapolres Metro, bahkan mungkin ada CNN, saya nggak tahu. Ada Al Jazeera atau CNN, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti CNN perwakilan Indonesia jelas ada. Nah, artinya mereka menghimpun sedemikian banyak ini dengan maksud dan dengan tujuan untuk mengelabui masyarakat dalam rangka mempertahankan citra. Ya, citra itu apa sih? Citra itu kan profiling. Citra itu profiling yang artinya memposisikan kalau saya ini posisinya baik, ya, track recordnya baik, tidak punya kesalahan dan seterusnya. Jadi negara pada peristiwa Verdi Sambo ini ingin menyampaikan pesan kalau institusi polisi itu baik, yang ditembak itu polisi jahat. Tetapi ini mereka tidak sadari kenapa ada kelengahan negara ini apa? Karena tadi fungsi-fungsi negara, fungsi-fungsi ekonomi, fungsi-fungsi hukum, fungsi-fungsi pembelajaran ini diambil alih oleh buzzer, mereka lupa. Rakyat ini sudah tidak percaya pada media, termasuk medianya pemerintah. Apakah TVRI, apakah RRI, apakah TV swasta yang sudah menjadi milik bagian dari pemerintah. Mereka lebih percaya media sosial, dan ini jebol ketika TikTok, YouTube, termasuk YouTube-nya Cak Slamet ini yang tiada hari tanpa live ini, ya, sampai jadwal sepeda saya agak kacau ini. Ya, jadi mereka tidak menyadari inilah buat kita yang disebut blessing in disguise. Jadi saya berpesan, pertanyaan Cak Slamet ini saya jawab di sini. Saya berpesan, kalian disebut berjuang di masa susah ini, di masa ugal-ugalan ini, kalau kalian keluar dari ruang WhatsApp. Ruang WhatsApp itu kalian maki-maki, kalian caci maki, itu namanya private community. Tapi kalau kalian bikin tulisan seperti Mas Ahmad Kosinudin, tampil di channel seperti ini, kalaupun tidak tampil minimal berkomentar, memberikan support, atau mempunyai akun sendiri, misalkan akun Facebook, IG, itu berjuang. Tapi kalau kalian caci maki di WhatsApp, itu nggak ngapa-ngapain, nggak ngefek apapun. Demikian Cak Slamet. Salam merdeka. Dokter kalau ujung proses pengadilannya itu adalah melokalisir, ya, melokalisir kasusnya, peristiwa itu sampai kepada Verdi Sambo, dan itu ringan, termasuk diantaranya adalah menafikan atau menegasikan pidana-pidana hoax itu
Nah, seperti apa yang nanti yang perlu kita waspadai dan perlu kita kontrol, Dr. Muhammad Taufik? Oke, ini satu pertanyaan baru ya bagus ya. Tadi ada yang terlewat. Kenapa mereka melokalisir? Karena mereka tidak ingin terbuka kebobrokannya lebih luas. Sebab kalau nanti Sambo ini dibuka lebih jauh, akan terbuka Satgasus itu siapa? Akan sampai Satgasus itu pada KM 50. Jadi kenapa waktu itu di skenario kasihkanlah korbannya ini adalah kolonel aja lah, kombes aja lah, Kapolres Metro ya. Mereka sudah punya skenario, dan justru dari pertanyaan ini, dari pernyataan Kombes Jakarta Selatan, saya yakin yang namanya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran itu ngerti. Mana ada Kapolres pangkatnya Melati 3 berani press conference ngundang begitu banyak media tanpa lapor, dan saya lapor dulu, tidak mungkin ya. Jadi itu pasti ada rencana sebelumnya itu. Kemudian bagaimana kita memantau, sudah berkembang sekarang. Kan kemarin waktu Cak Slamet dengan saya hari Sabtu kan saya bilang jangan lupa SPDP. Hari Minggu sudah keluar surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Nah, sudah muncul. Sekarang dibangun ini buzzer mulai main. 30 jaksa terbaik. Mohon maaf ya, saya sama Mas Ahmad Khosunidun tidak akan pernah percaya yang namanya jaksa terbaik dan hakim terbaik. Ya, Anda ingat yang namanya Budi Gunawan bisa menjabat kepala BIN yang semula dia mau menjadi Kapolri, itu lolos kan karena Hakim Sarpen yang mengatakan pada saat itu dia bukan penyidik. Bagaimana mungkin Jenderal Bintang 3 masih aktif bukan penyidik itu loh. Jadi sangat mungkin hal-hal yang menurut logika hukum kita itu tidak ada, nanti ada di persidangan. Sama sih dadek bengeknya seperti kasus Ahok, meskipun kita masih ketemu hakim yang baik, mau menjatuhkan vonis 2 tahun. Awalnya jaksanya kan berapi-api ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa memang ada jaksa yang baik, jaksa yang jelek, polisi yang baik, polisi yang jelek. Nah, jangan lupa Sambo ini have a lot of money. Sambo ini uangnya sangat banyak ya. Jadi pertanyaannya, apakah ada jaksa atau hakim yang tidak terpengaruh oleh uangnya Sambo? Ya tentu ada. Tetapi di dalam peristiwa ini supaya mereka tidak punya peluang melakukan perselingkuhan, dari awal harus kita hantam, kita hajar lewat media sosial. Media sosial seperti ini buka kepada masyarakat urut-urutan perkara itu seperti apa, sampai kemudian kepada pemeriksaan terdakwa itu seperti apa. Itu harus dibongkar kepada masyarakat. Kita harus lakukan tracking kepada jaksa-jaksa itu. Ya, jadi tugasnya masyarakat melalui media sosial men-tracking ya. Men-tracking itu menelisik jaksa ini dulu menangani perkara apa, hakim ini menangani perkara apa. Karena ini wilayahnya sudah wilayah ke sana. Tetapi saya tidak akan berubah bahwa kejahatan-kejahatan di luar pembunuhan, baik itu dengan pasal 338 maupun 340, kemudian penyebar hoax, menghilangkan alat bukti, merusak alat bukti, tetap harus dijalankan. Bagaimana upayanya kalau negara tidak menjalankan? Kalau mereka nanti sudah divonis, dengan vonis itu kita jadikan dasar gugatan PMH, perbuatan melawan hukum. Demikian, saya selalu bersemangat meskipun tiap hari saya harus Iya, ini tanggung jawab kita bersama. Saya kira penting untuk mengawal ini semuanya, dan kita sangat meyakini sebagaimana the Guillaume no perfect crime lah, kira-kira begitu. Dan pada saatnya nanti akan terbongkar. Terakhir, Dokter, apa rekomendasi Anda, terutama kepada kepolisian ini, agar benar-benar bisa tegak sebagai garda terdepan penegakan hukum ini, Dokter? Terima kasih. Pesan saya yang pertama kepada kepolisian lewat jajarannya, terutama melalui Pak Kapolri, bahwa rakyat Indonesia hari ini menaruh harapan besar kepada Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Lepas dari apapun Bapak mengkader Sambo, karena itu juga tidak bisa disalahkan. Sama juga ketika kiai pesantren ada santrinya yang nakal, bukan berarti kiainya mengajari nakal. Bapak tetap harus lurus tunjukkan itu, karena ini momentum orang mempercayai kepada Kapolri. Kemudian yang kedua, selamatkan kepolisian.
Jangan selamatkan Sambo, jangan selamatkan Kapolres, jangan selamatkan polisi-polisi kalau mereka jahat. Karena polisi itu ada 3. Good cop, polisi baik, bad cop, polisi jelek, dan yang paling berbahaya the ugly cop, polisi ugal-ugalan atau polisi uraan. Itu harus dienyahkan dari kepolisian sedikit demi sedikit. Yang ketiga, karena tugas utama polisi itu hanya 3, atau mungkin kalau disingkat 2, melindungi kepentingan dan melayani masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum, yaitu yang Anda lakukan. Jadi lebih bagus menyelamatkan rakyat Indonesia, termasuk menyelamatkan institusi kepolisian, daripada melindungi mereka-mereka yang telah merusak dan mencoreng polisi. Karena negara Indonesia tidak butuh polisi jelek, apalagi polisi ugal-ugalan. Demikian Cak Slamet, semoga pesan ini sampai kepada Pak Jenderal Polisi Sigit Listio Prabowo. Terima kasih. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.
Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.